Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asikara dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat Asikara sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Asikara menjumpai sahabat melalui video pembelajaran kelas 3 Subtema 3 Aku Suka Bertualang. Simak penjelasan Asikara ya sahabat. Hai sahabat, apakah sahabat suka bertualang? Asikara juga suka sekali bertualang ya sahabat. Saat bertualang, kita bisa menjelajah tempat-tempat baru dan menemukan pengalaman baru di sana. Saat kita bertualang, kita melakukan perjalanan ke suatu tempat. Saat melewati jalan raya, maka sahabat akan menemukan rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Nah, sudah tahukah sahabat apa saja rambu lalu lintas dan artinya? Yuk kita belajar bersama. Rambu perintah. Rambu perintah adalah rambu berbentuk lingkaran berwarna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih dan merah. Rambu peringatan. Rambu peringatan dipasang di jalan raya sebagai peringatan bagi para pengguna jalan agar berhati-hati karena ada sesuatu yang dapat membahayakan pengguna jalan. Rambu ini memiliki latar berwarna kuning dan gambar berwarna hitam. Rambu larangan. Selain rambu perintah dan rambu peringatan, ada juga rambu larangan. Rambu larangan dipasang sebagai tanda hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Larangan tersebut diberikan demi keselamatan pengguna jalan. Rambu larangan ini memiliki warna dasar putih dan warna gambar atau tulisan berwarna merah dan hitam. Rambu petunjuk. Pengguna jalan harus selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ketika menuju sebuah lokasi, maka dapat dipermudah dengan memperhatikan rambu-rambu petunjuk yang diberikan di sepanjang jalan. Rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu sehingga mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Rambu petunjuk memiliki warna dasar biru, sedangkan untuk rambu petunjuk arah berwarna dasar hijau dan memuat panah yang sesuai dengan arah lokasi yang disebut pada rambu.
Kegiatan bertualang dapat memberikan pengalaman tak terlupakan. Salah satu contoh kegiatan bertualang adalah berkemah di alam terbuka. Dengan kegiatan bertualang, sahabat dapat belajar bagaimana menanamkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, sahabat, saat kita hendak menuju bumi perkemahan, sahabat dapat dengan mudah menuju lokasi dengan mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Informasi tentang rambu-rambu juga dapat diperoleh berdasarkan teks percakapan. Setelah membaca teks percakapan, maka akan lebih mudah menjelaskan makna dari rambu lalu lintas serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh orang lain. Menyusun paragraf berdasarkan gambar biasanya menggunakan gambar-gambar seri. Gambar seri ialah rangkaian dari beberapa gambar yang menggambarkan sebuah peristiwa. Tiap-tiap bagian dari gambar tersebut memiliki ceritanya masing-masing. Kemudian gambar inilah yang nantinya disusun secara urut hingga membentuk cerita yang runut dan menarik. Langkah pertama dalam menyusun gambar seri ialah menentukan judul cerita dari gambar tersebut. Langkah selanjutnya ialah penentuan peristiwa pertama pada gambar. Peristiwa tersebut harus disusun dengan urut dan logis. Selanjutnya adalah membuat kalimat yang menjelaskan gambar tadi. Setelah itu, susun kalimat hingga membentuk cerita yang urut dan baik. Tahukah sahabat bahwa dalam rambu terdapat beberapa unsur seni rupa? Unsur seni rupa digunakan untuk menyusun karya. Salah satunya yaitu untuk membuat karya dekoratif. Nah, apa saja unsur rupa? Unsur karya seni rupa yaitu ada titik, garis, bujang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Unsur-unsur seni rupa digunakan untuk menghias gambar berupa bidang lain yang lebih besar. Cara menghiasnya adalah dengan mengisi bidang yang lebih besar dengan unsur rupa. Pengisian bidang harus memperhatikan ukuran dan komposisi semua unsur rupa supaya terlihat lebih indah. Tahukah sahabat, bagaimana cara membuat gambar dekoratif? Gambar dekoratif diawali dengan menggambar sebuah bidang yang berukuran besar. Setelah itu, di dalam gambar bidang tersebut digambarkan lagi unsur-unsur rupa yang berukuran kecil. Menggambar dekoratif sebuah perahu. Alat dan bahan: selembar kertas gambar, pensil, penghapus, pensil warna, spidol, krayon, dan penggaris. Langkah kegiatan: buatlah garis tepi membentuk persegi panjang dengan jarak masing-masing 2 cm dari tepi kertas gambar. Gambarlah perahu sesuai kreativitasmu di kertas. Hiasilah perahu yang telah kamu gambar dengan unsur-unsur rupa. Kombinasikan titik, garis, bidang, dan warna untuk menghias perahu.
Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki bermacam suku bangsa dan budaya. Namun perbedaan tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu. Bangsa Indonesia bersyukur atas keragaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, perlu penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bermain bersama dengan semua teman meskipun berbeda suku bangsa dan agama, membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan agama. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau dihuni oleh beragam suku bangsa yang memiliki budaya masing-masing sehingga menciptakan keragaman sebagai akar budaya nasional dan kekayaan bangsa. Keragaman yang ada di Indonesia menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Keragaman yang ada di sekolah memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keragaman keterampilan, maka antar teman dapat saling mengisi kerukunan dan kelebihan masing-masing. Kita dapat menjaga kerukunan di dalam kelas dengan cara saling mengasihi dan menyayangi teman, menjaga perasaan teman dengan tidak membuatnya tersinggung, berusaha untuk membuat teman selalu tersenyum. Meskipun ada banyak perbedaan atau keberagaman, namun kita harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan berarti saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa nyaman dan aman. Jadikanlah keragaman menjadi pemersatu di kelas. Hal ini sesuai semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman juga dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita, yakni di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi identitas bangsa. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang unik karena bisa hidup rukun dalam satu negara yang terdiri dari berbagai budaya dengan berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain berpegang teguh pada semboyan bangsa, kita juga harus menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa seperti sikap kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah agar kesatuan NKRI tetap terjaga. Nah, demikian tadi video pembelajaran dari Azizara. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu sahabat dalam belajar ya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya.